Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Rizky Seyragi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses dan melakukan breeding ikan cupang. Nah, pada kesempatan kali ini yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses breeding ikan cupang, kita harus mempersiapkan wadah untuk pemijahan. Yang kedua, kita harus memiliki atau mempersiapkan indukan. Nah, di sini seperti yang biasanya saya lakukan, saya akan mempersiapkan indukan itu di atas usia 5 bulan. Nah, sebelum dilakukan proses pemijahan, indukan-indukan betina itu saya siapkan di tempat ember atau tempat yang besar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, proses pertama yang kita lakukan sebelum melakukan breeding yaitu menyiapkan wadah pemijahan. Nah, di sini saya biasa melakukan wadah pemijahan bentuknya seperti ini, persegi, agar apa? Agar tidak terlalu banyak kita untuk mengisi air. Nah, dan biasanya pun saya di sini hanya mengisi air kurang lebih dari tinggi batas wadah itu kurang lebih 3-4 cm. Nah, untuk apa air biar tidak terlalu banyak, agar nanti ketika proses pertumbuhan beruyak atau beruyak itu dari telur menjadi beruyak, ketika dia jatuh ke dasar wadah itu tidak terlalu jauh untuk berenang ke atas, karena beruyak umur usia 1-7 hari itu sangat sulit untuk melakukan proses berenang sendiri. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah tadi saya sampaikan mempersiapkan calon indukan. Nah, di sini calon indukan yang saya siapkan itu saya taruh dulu di ember kurang lebih selama 2 minggu agar memperbanyak telur dari indukan tersebut. Nah, ini calon indukan yang sudah saya persiapkan selama 2 minggu sebelum proses breeding. Nah, rata-rata calon indukan yang saya persiapkan ini sudah full telur. Sudah full telur dan siap untuk dilakukan proses pemijahan. Sehingga itu tidak akan mempersulit kita dalam melakukan proses penyocokan antara betina dan jantannya nanti. Nah, seperti ini kan beberapa contoh induk-indukan saya yang sudah full telur, yang benar-benar matang untuk dilakukan proses pemijahan. Dan juga kita harus benar-benar melihat situasi atau kondisi dari indukan female tersebut memang benar siap atau tidak siap dari kondisi fisik, dan dalam gerak kan kita bisa melihat bahwa calon-calon indukan tersebut bisa dilakukan proses breeding atau proses pemijahan. Nah, dan ini pun contoh atau indukan jantan yang akan saya lakukan, yang akan saya kawinkan dengan calon-calon indukan betina yang sudah saya siapkan nanti. Nah, kurang lebih di sini saya akan mempersiapkan 4 pair yang disiapkan dalam proses pemijahan nantinya. Nah, di sini adalah contoh-contoh indukan saya yang benar-benar matang, yang benar-benar siap dalam dilakukannya proses pemijahan. Nah, ketika indukan betina dan jantan itu siap, benar-benar siap, maka untuk proses perkawinan atau proses pemijahan itu tidak akan memakan waktu yang lama, karena mereka atau calon-calon indukan tadi itu benar-benar siap untuk dilakukan proses pemijahan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari persiapan awal proses pemijahan hingga proses terjadinya beruyak atau terciptanya beruyak hasil dari persilangan atau hasil dari perkawinan ikan cupang yang kita breeding tadinya. Nah, proses awal yang harus kita lakukan tadi seperti di awal yang saya sampaikan, yaitu mempersiapkan wadah pemijahan. Nah, wadah pemijahan ini tidak usah terlalu besar, sehingga itu memang cocok atau pas untuk dilakukan proses pemijahan nantinya.
Yang kedua itu air. Nah, di sini air yang saya gunakan itu sudah saya endapkan kurang lebih selama 1 hari atau kurang lebih selama 24 jam. Nah, air ini pun sudah saya campur dengan garam. Jadi kita langsung saja ke persiapan awal, yaitu pengisian air pada wadah atau tempat pemijahan. Nah, air yang diisi di wadah pemijahan itu tidak usah terlalu banyak. Tidak usah terlalu banyak, minimal atau di 3 sampai 4 cm dari ketinggian. Nah, air ini pun tidak usah banyak-banyak, agar apa? Agar nantinya tidak mempengaruhi proses pertumbuhan pada buruyak di usia yang rentan kematian. Ya, minimal itu rata-rata usia buruyak di usia 1 sampai 14 hari itu rata-rata buruyak masih di kondisi yang sangat lemah. Nah, air ini pun sangat mempengaruhi proses pertumbuhan buruyak nantinya. Kalau air itu terlalu tinggi, itu akan berakibat buruk pada buruyak nantinya, karena banyak buruyak yang bakal jatuh di bawah atau di dasar wadah itu akan sulit untuk naik ke atas apabila airnya terlalu tinggi. Nah, di sini yang biasa saya lakukan, air di wadah pemijahan itu tidak terlalu tinggi, hanya 4 atau sampai di 5 cm. 4 atau di 5 cm. Nah, ini pun sudah cukup untuk dilakukannya proses pemijahan. Dan proses selanjutnya, setelah pengisian air di wadah pemijahan, nah air tersebut yang ada di wadah pemijahan itu kita hendapkan dulu kurang lebih selama 6-10 jam. Nah, setelah proses ini baru kita bisa memasukkan calon indukan yang akan di breeding nanti, yang akan dilakukan proses pemijahan. Dan seperti biasanya saya melakukan ini di pagi hari sekitaran jam 7 sampai jam 8. Itulah proses awal, itu proses pengendapan air untuk pemijahan. Nah, setelah menjelang sore atau sore hari, itu baru saya memasukkan calon indukan yang akan dijodohkan untuk dilakukannya proses pemijahan. Nah, karena apa saya tidak perlu makan waktu yang lama sampai 1 harian full, karena sebelum air diendapkan di proses pemijahan, air tersebut sudah saya endapkan kurang lebih selama 24 jam. Jadi air itu sudah benar-benar saya pastikan aman, sehat untuk ikan kita yang akan dilakukannya proses pemijahan.